Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini saya unggah kembali karena ini banyak yang bertanya ini. Sebelum tukang mengerjakan kulkas ini khususnya 2 pintu dan 1 pintu. Sebelum banyak memakan jajan, artinya seperti ini. Misalkan mampet, bongkar, buang freon, ulangi lagi, dan seterusnya, atau flashing, bongkar lagi, kemudian seperti itu. Ini saya akan kasih tahu setelah setiap saya mengerjakan, tentu saya sambil teliti juga supaya ini mengalami titik temu. Satu ini yang saya pastikan setiap mengerjakan di kulkas ini, yang paling sering mampet, berpotensi mampet ini. Jadi ini saya akan unggah, ini untuk pengetahuan. Ini ada dua jenis berpotensi mampet dan ini berakhir mampet, dan yang satu ini dikira mampet tapi bocor. Satu lagi dikira mampet juga dikira bocor, dikira mampet. Ini ada ini kulkas seperti ini. Saya unggah supaya ini untuk pengetahuan Anda karena ini penting sekali. Kenapa nih saya unggah? Supaya jajannya tidak lebih lagi mengerjakan, harusnya beli freon 1 kemudian jadi 2. Satu ini tentang ukuran kapiler kalau Anda mengganti sebuah kapiler di kulkas 1 pintu atau 2 pintu, ya. Selain kulkas Polytron yang 2 pintu, hampir yang lain yang standar ini ukuran ini bisa dikatakan ini sama. LG, Sharp, Aqua misalkan, ini 2 pintu seperti ini hampir bisa dikatakan ukurannya ini sama ini. Enggak dengan 2 pintu, enggak dengan 1 pintu ini. Ini mirip-mirip tapi ini bisa diterapkan. Kalau berpotensi mampet di 1 pintu ini. Satu ini yang paling sering, tapi ini sebenarnya gampang dirubah di kapiler. Panasonic yang kapilernya gabung dengan masuk ke pipa hisap. Ini memang paling sering mampet ini. Jadi ini karena kapiler ini masuk di dalam pipa dan kena dingin walaupun anget di dalam pipa sehingga paling sering berpotensi mampet. Ini Panasonic. Makanya saya kalau ngerjakan Panasonic urusan seperti ini sudah pasti saya sikat. Artinya dari evap ini keluar 10 cm, ada video saya berapa ini, 3 atau 4 ini. Keluar kapiler yang keluar dari evap, Panasonic ini saya potong, rapetin dan salas. Kemudian kalau ganti kapiler, saya akan pindah. Jadi jalur kapiler ini loncatin 20 cm, 15 cm, saya evap justru saya lubangin. Kemudian saya panasin persis dengan menambal platinum kulkas bocor. Jadi saya masukin kapilernya ke evap, kemudian salas. Jadi ini sudah bukan di lubang kapiler, tapi ini sudah di depan kapiler yang saya potong. Jadi masih jalurnya ini sama. Jadi ini kalau menangani kulkas Panasonic saya supaya ini tidak mampet-mampet, kemudian ini cepat. Berapa ukurannya? Ada yang pernah saya unggah orinya karena saya beli evap keropos sehingga saya beli dan saya unggah videonya. Saya menggunakan kapiler biasa kalau Panasonic ini kalau enggak 026, 027 ini saya panjang paling sedikit 2 meter ini. Ya, 2 meter. Kenapa saya bilang 2 meter ini pasti jadi? Karena ada beberapa video yang saya unggah ini baik 026, 027, 028 memang ini dingin semua ini. Kalau 028 memang video saya ini dingin, tapi di isap pipa balik ini sedikit berembun. Ada video saya di kulkas Aqua. Makanya saya kalau mengganti ini, kalau 028 tentu ini lebih panjang, walaupun 2 meter ini masih bisa dingin dan beku. Jadi ini karena faktor terlalu lubang ini besar. Oke. Kemudian berpotensi mampet ini. Yang paling sering mampet ini Sharp.
justru bukan satu pintu ini. Sub ini paling sering berpotensi mampet ini justru di dua pintu, ya. Satu pintu ini termasuk paling jarang mengenai ini tentang mampet. Saya mengunggah ada dua sub kalau nggak salah ini yang murni mampet, tapi ini bisa lolos. Dan yang satu tidak bisa lolos sehingga ganti kapiler ini. Kemudian yang berpotensi mampet ini untuk sebuah pengetahuan besar sebenarnya nih. Jadi ini apakah mampet atau ini bocor? Kalau mampet ini, di evap ini tidak bunyi. Saya biasa tempel telinga, kemudian kompresor ini lirih, jarum ini ke 0. Kemudian ampere ini turun, suara mesin ini lirih. Aqua ini paling sering berpotensi mampet. Ini saya juga heran juga. Ada memang 5 konten saya yang berpotensi mampet ini lebih besar adalah aqua. Makanya saya mengunggah ada berapa 4 ganti kapiler di kulkas aqua. Ini pun 2 meter 028 ini masih dingin. Hanya saja isap ini berembun. Jadi usahakan kalau mengganti kulkas-kulkas kayak Sub 2 pintu, aqua, Sanken, Sanyo, Polytron yang standar ini menggunakan kalau bisa 026 atau 027. Jadi panjangnya ini bisa dipastikan misalkan 2 meter 30 ya, atau 2 meter 50 nggak masalah. Kemudian dililit di pipa balik dulu, kemudian disisain dan ada toleransi baru masuk ke filter. Alasannya apa? Kapiler ini akan anget dan akan nempel angetnya ke pipa balik sehingga ini tidak berembun. Alhasil kalau seperti ini memang bukan solusi, ini sebuah pengetahuan karena banyak yang nanya tentang sebuah kapiler. Saya akan pastikan berdasarkan video saya bahwa 026, 027 ini saya menggunakan setidaknya ini lebih dari 2 meter. 2 meter 30, 2 meter 20, 2 meter 50. Yang 02627 ini sudah pasti dingin dan beku dan ampere di bawah standar, artinya ini masih jauh dari 07 misalkan. Jadi 026, 027. 028 ini harus 250 cm karena lubang ini terlalu besar untuk satu pintu sehingga saya perpanjang berarti 250 cm dan seperti biasa dililit di pipa balik kemudian baru ke kapiler dan ada toleransi. Kalau ada masalah gampang tinggal tarik, kan seperti itu. Oke. Jadi satu pintu ini sudah pasti 026, 027, 028 memang masuk semua. Tapi yang lebih akuratnya berdasarkan yang saya uji di video ini 028 ini yang harus 250 cm ini. Kemudian yang 2 pintu. Ini sub dan LG. Ini ada videonya bahwa 028 juga bisa. Kemudian orinya LG dan sub ada videonya saya ukur. Ini untuk patokan saya dan untuk semua karena apa? 2 pintu sub dan LG ini hampir sama ukurannya. 027 ukuran kapiler dan panjang 250 cm. Makanya saya menggunakan patokan yang ori. Kalau mesinnya masih ori. Tetapi dikasih 2 meter 20, 2 meter pas ini masih bisa dingin. Jadi seperti itu. Tentang kapiler. Jadi 027, 026, 028 ini main semua di satu pintu. 2 pintu tapi bukan di Polytron. Ukuran ini saya ngambil untuk 1 pintu dan 2 pintu bukan yang Polytron. Polytron ini mesinnya besar sehingga itu menggunakan 028 dan lebih pendek. Ya. Ini untuk pengetahuan dan selalu saya perbaharui karena berdasarkan ke orang saya datang dan saya kerja semakin hari kan saya sambil teliti nih untuk menyempurnakan. Jadi kapiler 1 pintu ini banyak yang nanya. Enggak model apapun ini sama. Kemudian Polytron ini 1 pintu ini termasuk jarang super mampet.
Jadi ini yang ketipu ini kebocoran, bukannya mampet tapi bocor. Tapi paling banyak ini di aqua. Ya. Polytron pun sama ukurannya. Kalau mengganti 027, 026, 028 bisa semua. Jadi seperti itu tentang kapiler. Jadi kapiler ini memang persentase mampet sangat rendah, tetapi kalau Anda memang ini keputusannya lebih jadi akurat, misalkan ternyata diganti kapiler berapa hari kemudian tidak dingin lagi, ini kan larinya ke ada kebocoran, itu kan seperti itu saja. Jadi ini termasuk menentukan, misalkan dikira mampet, padahal ini bocor setelah ganti kapiler kemudian dingin, tinggal pergi seminggu habis atau 3 hari. Karena ini ada konten saya seperti itu, dikiranya mampet ganti kapiler padahal ini bocor di kondensor. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini sepele tentang kapiler, tapi karena ini banyak yang bertanya sehingga saya unggah lagi ukuran untuk 1 pintu 2 pintu yang standar. Jadi nggak bikin bingung, tapi jelas sudah saya uji dan sudah saya tes bahkan di video. Jadi ini saya juga tidak ragu-ragu, semakin hari juga saya menemui, kemudian tentu saya perbaiki. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda, walaupun sepele sekali, tapi ini berguna. Mau nanya ke siapa kalau tidak kasih konten yang seperti ini berdasarkan sebuah pengalaman. Sebuah saya jalan dari door to door sehingga menemukan seperti ini dan hasilnya saya kasih tahu kepada Anda. Malam guys.